Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah. Bagaimana jika saya katakan dalam 3 tahun ke depan dunia ini akan hancur perlahan? Tidak oleh perang, bukan pula oleh bencana buatan manusia, tapi oleh langit yang menutup rapat-rapat berkahnya. Tidak ada hujan, tidak ada panen, hanya kekeringan, kelaparan, dan keputusasaan. Apa yang akan kamu lakukan jika itu benar-benar terjadi? Ini bukan fiksi, ini adalah peringatan yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu. 3 tahun kekeringan sebelum munculnya fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia, yaitu adalah fitnah Dajjal. Dan tanda-tandanya mungkin saja sudah mulai tampak di depan mata. Inilah 3 tahun masa kekeringan, sebuah ujian keimanan menuju akhir zaman. Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua setelah Dukhan. Ini Dajjal. Rasulullah bersabda, menjelang Dajjal keluar akan ada 3 tahun kekeringan dan kelaparan yang berat di muka bumi. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air dari langit Allah biarkan tidak turun, dan sepertiga tanam-tanaman dan makanan hewan-hewan yang dapat dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Pakan menjadi langka, satu bumi mulai kekurangan makanan. Kelaparan mulai melanda di mana-mana. Orang berharap mudah-mudahan tahun depan keadaan membaik. Tidak. Tahun berikutnya, tahun kedua menjelang Dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah tahan turunnya, dan 2/3 tanam-tanaman serta makanan dan hewan ternak yang ada di bumi yang bisa dimakan Allah biarkan mati. Makin kritis keadaan. Saat itu manusia tega memakan bangkai. Saat itu tetangga tega mendatangi tetangga yang lain dan menghunjamkan belati-belati mereka ke tetangganya demi memperebutkan sepotong roti. Dalam Sahih Bukhari Rasul bersabda, takkan terjadi kiamat sampai tetangga tega membunuh tetangganya karena menyangka di tangan tetangganya ada makanan. Ketika tetangganya sudah dibunuh, diperiksa satu rumah, tidak ketemu makanan, dan dia pun keluar tanpa ada penyesalan cari makanan yang lain. Itu terjadi di saat-saat Dajjal akan keluar, pasca Dukhan. Terbayang gak beratnya hidup ketika itu? Tahun ketiga, di mana tahun itu Dajjal keluar, kata Rasulullah SAW, sama sekali air dari langit Allah tahan turunnya. Allah, air yang ada di bumi, tanam-tanaman yang ada di muka bumi Allah biarkan mati. Seluruh hewan ternak yang berkuku dan binatang-binatang yang dapat dimakan seluruhnya mati. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami hidup pada saat itu, apa yang bisa kami makan ya Rasul? Jawaban Nabi adalah, makan minum kamu saat itu adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Siapa yang membacanya berulang. Ada hadis dari sahabat Abu Umamah, di mana Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, inna qabla khurujid dajjal thalathu thanawat sidad. Ya, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal itu akan muncul 3 tahun tersulit bagi manusia untuk hidup di muka bumi. Fiha jau'un syadid. Pada 3 tahun itu terjadi kelaparan yang sangat. Kelaparan yang sangat akan menimpa manusia.
Wa fi sanatil ula yamrullahu as-sama' an tahbita sulusa matriha wa ya'murul ardu an tahbita sulusa nabatiha. Allah perintahkan pada langit di tahun pertama untuk menahan sepertiga hujannya. Artinya di tahun pertama sepertiga hujan akan tertahan, tidak turun selama setahun. Tapi akan turun sedikit. 2/3-nya turun. Itu dicicil selama setahun. Jadi yang sepertiga ditahan. Sepertiga ditahan. Jadi kalau biasanya di tahun pertama itu sepertiga ditahan, 2/3 turun. Aduh, ini lu kurang dari 2/3 nih sekarang nih kita nih. Sepertiga tanaman ditahan dan tidak muncul. Jadi Allah perintahkan dulu pada bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Jadi cuma yang tumbuh cuma 2/3-nya. 2/3 itu di tahun pertama. Jadi agrobisnis ini akan menurun. Betul, betul. Itu kendala besar bagi agrobisnis untuk menghadapi masa ini. Kemudian wafis sanatis saniyah, di tahun yang kedua Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya. Justru kebalikannya sekarang, Akan berkurang terus sampai tidak sama sekali. Akan ada tidak sama sekali ada. Tahun ketiga, tahun kedua 2/3 air kata Allah tahan jangan diturunkan. Maka 2/3 air tidak turun selama setahun, yang turun hanya sepertiga saja. Dan tanaman pun sama, 2/3 tanaman tidak akan tumbuh, hanya sepertiga yang tumbuh. Itu tahun kedua. Manusia makin kelaparan, makin kekeringan. Nah, di tahun ketiga, Allah perintahkan langit untuk menahan semua airnya selama 1 tahun. 1 tahun? Selama 1 tahun. Ya. Pada tuktilu qutratun minas sama, fitil kasana. Maka di tahun ketiga tidak setetes pun selama setahun. Astagfirullahaladzim. Wala tumbitu minal ardi wala binabatin wahid. Dan Allah perintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan satu tanaman pun selama setahun. Kebayang tidak? Satu tanaman pun setahun? Tidak tumbuh. Tapi yang udah ada, masih ada ya? Yang udah ada kering. Astagfirullah. Yang faham betul, hadang betul-betul hadis Nabi SAW, dan kita tengok sebelum Dajjal keluar akan berlaku, bumi ni akan berlaku kemarau sepanjang 3 tahun berturut-turut. Tidak keluar hujan walaupun sedikit dan akan menyebabkan semua benda, sungai kering, air laut kering. Dan ketika itulah benarlah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Hari pertama Dajjal keluar, tidak ada setitis Abu air Umamah pun di atas. bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal ada waktu 3 tahun yang sangat sulit. Pada waktu itu manusia akan ditimpa bencana kelaparan. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertamanya untuk tidak menurunkan sepertiga dari hujannya, dan memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga dari tanamannya. Kemudian pada tahun kedua Allah memerintahkan pada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, sehingga tidak meneteskan setitik air pun, dan Allah memerintahkan agar bumi tidak menumbuhkan seluruh tanamannya. Maka setelah itu tidak tumbuh satu tanaman hijau pun, dan semua binatang ternak akan mati kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah. Lalu sahabat bertanya, apa yang bisa membuat manusia hidup pada zaman itu ya Rasul? Lalu Rasulullah SAW menjawab, tahlil. Kemarau parah selama 3 tahun. Pada tahun pertama, Allah memerintahkan langit untuk menahan 1/3 hujan dan bumi menahan 1/3 hasil panen. Tahun kedua, langit menahan 2/3 hujan dan bumi menahan 2/3 hasil panen. Pada tahun ketiga, tidak ada hujan yang turun dan bumi tidak menghasilkan apapun, mengakibatkan tumbuhan layu dan hewan pun mati. Di saat kelaparan melanda, Rasulullah mengingatkan umatnya untuk memperbanyak zikir, tahlil, takbir, tasbih dan tahmid sebagai sumber kehidupan. Nah, jadi sistem filternya di sini kan. Jadi nggak ada filter kita di sini, di filternya di sini ada mikroba yang memfermentasi nitrat menjadi nitrit. Ya, ya. Ini sawah apa padi nih ya? Ya, ini sawah. Kemudian juga apa namanya? Memberi apa?
masih ada pertanyaan yang belum, atau bisa ada ganjalan-ganjalan kita pertanyaan.